Langsung ke Babe Haikal, Be. Melanjutkan pertanyaan dari Mas Ilham dari warganet soal apakah efektif. Terjawab ya Mas Ilham dari netizen ya. Mas Ilham yang baik terjawab oleh Mas Hussein di Gaza. Jadi semuanya itu memang ada unsur agama. Siapa bilang tidak ada? Ada. Unsur tanah juga ada. Mungkin dominan gitu ya. Tapi ini saya mau meluruskan sedikit ini. Jangan sampai bangsa Indonesia yang menonton ini tiba-tiba oh begitu gitu ya. Yuk kita lihat ya. Jangan tanggung-tanggung deh kalau moto 135 Masehi. Gimana kalau 1978 sebelum Masehi? 1978 sebelum Masehi. Lahirnya Nabi Ibrahim di Babilonia. Yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen, ya Avram kalau kata orang Ibrani, Ibrahim kalau kata orang kita adalah orang yang sama. Kemudian dia pindah dari Irak, tanah orang Arab, kemudian pindah kemana? Ke Hebron. Lalu kemudian dia bertemu dengan Sarah dan kemudian bertemu dengan Hajar. Dari Hajar kemudian akhirlah Ismail. Dari Sarah kemudian lahirlah Ishak. Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai di sini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada Mbak. 325 Masehi ntar Pak. Dengan Konstantinus nanti. Di Konsili Nisea. Yahudi udah ada? Belum ada Mbak. 930. When King Solomon died. Divided kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sejak awal manusia aja saya bisa ceritain sekarang. Ya jangan tanggung-tanggung. Durasi kita nggak cukup Babe kalau sangat komprehensif ya. Kemudian setelah Nabi Allah Ishak memiliki anaknya dikasih nama Israel alias Yakub. Israel, Isra, berjalanan, Il, Tuhan. Ishakil namanya Ishakil. Ishak menggembirakan, Il Tuhan. Tuhan menggembirakan aku. Ismail namanya Tuhan mendengarkan aku. Isma mendengar, Il Tuhan. Oke itu bahasa Ibrani semua. Tapi tolong perhatikan. Apa agama Nabi Yakub? Yakub punya 12 anak. Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam. Belum ada agama Yahudi. Dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Kemudian Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa. Mungkin disebut oleh Moses. Dilanjutkan Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun. Kemudian Yusha bin Nun berhasil masuk kembali. Itu Israel masih benar. Israel masih bangsa yang terpuji. Wa ini fadlatukum alal alamin. Israel itu ditinggikan oleh Tuhan, oleh Allah. Itu masih benar. Tapi ketika when King Solomon died. Dari Yusha bin Nun kemudian Nabi Yakub. Kekeliruannya berada di mana? Kekeliruan, ini bukan kekeliruan. Penyelewengan dia dari mana? Dari awal muasal ketika dia membangkang dengan Nabi Musa memaafkannya. Kemudian sampai Nabi Yusha bin Nun berhasil membawa kembali ke tanah Palestina, tanah yang disucikan, tanah yang dijanjikan. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat, baru divided kingdom of Israel. Baru pecah dua, satu Yudea, kemudian satu Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa alaihissalam masih memegang agama Islam. Sedangkan Yudea membunuh para nabi. Yahudi membunuh para nabi. Nabi Sam'un, Nabi Samuel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Semua dibunuh. Bahkan Yahudilah yang menuduh Bunda Suci Maria berzina dan kemudian memiliki anak haram. Dari Yesus. situ Be ya posisinya Be ya. Lihatlah bangsa ini dari awal mula emang tukang membangkang. Lah kok ada orang yang membela Israel padahal PBB sudah mengutuknya. Baik. Bangsa kita deh. Presiden Jokowi, Bu Retno dengan diwakili oleh Pak Muldoko, oleh Pak Fajrul Rahman, udah jelas loh Pak. Arahnya kemana tuh udah jelas. Ikut serta menertibkan ketertiban dunia. Yang terjadi apa sekarang? Lah kok masih dibela gitu loh. Oke, Pak Ponto, untuk menjawab ini ada pertanyaan mungkin cukup berkorelasi dari pertanyaan netizen Kicau Sahabat di Twitter. Kenapa wilayah negara Palestina dari tahun sebelum 1947 hingga kini selalu mengecil? Berapa sebenarnya luas wilayah negara Palestina sesungguhnya? Bukannya menghilangnya sebagian besar wilayah Palestina itu karena memang kedatangan Israel untuk menjajah? Ya, jadi begini, memang kita tidak bisa melihat Israel itu sejak tahun 48 ke sini. Kita melihat bagaimana karakter dia yang terbentuk akibat adanya penyiksaan. Ada dua masalah. Ketika saya tanya, ada dua yang membentuk dia. Yaitu bagaimana mereka dihajar Romawi, kemudian bagaimana dia dihajar lagi oleh Jerman. Dua ini membentuk dia menjadi dinosaurus saat ini. Bagaimana dia dengan kekejaman zaman itu. Kita melihat sekarang kejam.
biadab. Tapi zaman itu kan tidak. Dan memang karakter ya. Zaman dia karakter dia begitu, sehingga sekarang ketika dia diganggu, ya kekejamannya yang pernah dia rasakan itu dia ulangi lagi. Maksudnya diganggu karena posisinya kalau yang sekarang Pak Sulaiman. Iya, Kan iya, yang iya. menyerang terlebih dahulu adalah Betul. Israel. Yang Iya. menyerang terlebih dahulu Israel ke Gaza. Apapun kalau dia diganggu dengan karakternya yang dia yang sudah terbentuk, dia akan hajar. Kita bilang biadab, kita bilang, ya silakan aja kamu bilang begitu. Saya adalah saya, itulah dia. Nah, tahun 47, ketika tahun 47, pemisahan, oke. Dia diserang kan, langsung diserang 5 negara tadi. Apa yang terjadi? Ketika diserang, ya dia balik, dia menang. Menang apa? Sambil duduki. Kita bilang okupasi. Dia bilang tidak. Zaman dulu saya, the winner take it all. Jadi karakter apa yang terjadi di zaman dulu masih dipakai sampai hari ini oleh orang Israel. Bapak Haikal. Baik. Gini Ya, deh, itu. Bapak lihat, Bapak mungkin punya teman di Amerika, ambil telepon bagaimana demo di Amerika. Di Ya. seluruh bagian di Amerika sebentar. Bapak punya telepon, Bapak telepon yang di Eropa, Inggris, Prancis, Jerman. Bagaimana demo mereka. Mereka ini udah menentang gitu loh. Jadi tidak ada Pak justifikasi karena dulu disakiti sekarang boleh. Ujung ini sebenarnya tadi kepotong Pak, kepotong. Ketika Nabi Isa kemudian diangkat, kemudian Nabi Muhammad kemudian melanjutkan risalah, dilanjutkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab membuat satu perjanjian namanya Wa'd al-Umariyah. Apa itu? Orang Islam boleh tinggal di situ. Catat. Orang Kristen boleh tinggal di situ. Dan Umar bin Khattab tidak boleh mengganggu gereja atau sinagoga atau mengganggu salib. Damai Pak, sampai kapan? Mulai 646, damai sampai 1095 datangnya Crusader. Sampai kapan mereka melakukan pembunuhan? Sampai 1187 dengan datangnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai kapan? Dari mulai 1187, nggak tanggung-tanggung nih Pak, 1187 sampai 1948 tidak ada konflik. Konflik mulai 1948. Konflik itu Pak yang mesti kita kembalikan. Jadi kalau mau balik-balik sejarah, jangan nanggung-nanggung. Kembalikan dulu ke dengan porsinya. Damai, tentram dengan Wa'd al-Umariyah. 1187, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat perjanjian baru namanya Perjanjian Ramallah. Apa isinya? Islam silahkan ibadah di masjid. Kristen silahkan ibadah di gereja. Yahudi silahkan ibadah di sinagoga. Damai semuanya. Sampai bangsa terkutuk itu memproklamirkan, bukan memproklamirkan kemerdekaan, itu namanya dia dijajah. Tapi sampai dia mendapat legitimasi dari PBB untuk mencaplok. Oke, silahkan dengan argumentasi PBB. Tapi sekarang habis Pak, habis. Tidak sampai 20% Pak. Saya tahu persis, saya tiap tahun datang ke sana rutin gitu. Coba sambil kita tampilkan hadirkan peta dari Pak Mahfud tadi ya, peta. Bisa dijelaskan sedikit Pak juga Mahfud. tadi petanya, coba kita tampilkan coba ya. Pak Nah, Monik kalau- sambil menanggapi apa kata Babe tadi, Mbak Monik sambil melihat Pak peta ini. Mahfud boleh? Mikrofonnya bisa digunakan? Sebelum Pak Mahfud saya sedikit lagi. Pak ini udah nggak ada Pak. Ini yang hijau udah nggak ada. Tinggal di Gaza doang sedikit. 2020. 2020. Enggak, ini 2020 udah enggak. Boleh sambil ditunjuk Be? Boleh sambil jalan Be? Maafkan. Sambil berdiri Be, boleh Be? Yang tadi Ibu Monik bilang ini dipegang oleh Yordan begitu ya. Dari mana sumbernya? Kami itu kesusahan masuk ke sana. Kenapa? Karena dipegang oleh Israel. Di wilayah mana? Di wilayah Yerusalem. Israel yang membukakan pintu kapan pintu ditutup. Lah kok mau ibadah digituin? Suka-suka dia Pak. Saya bersumpah demi Allah di depan forum, di depan masyarakat Indonesia dan siapapun yang melihat. Kami Pak Itikaf diusir, ditendang Pak. Memang ada video di situ. Bahkan Babe Haikal informasinya sempat ditahan juga oleh Saya sempat ditahan polisi kok. Israel. Sempat ditahan sehari ketika saya orang Indonesia baru kemudian dilepas. Ribuan Pak, 1000 lebih anak-anak itu sudah sampai di sana dan di penjara. Babe yang melihat langsung fakta Saya di lihat lapangan langsung, seperti itu Bapak Be Monik ya. langsung. bisa ditanggapi? Ngerasain larasnya Israel di punggung kami kok. Saya menyarankan begini, kalau memang terjadi pelanggaran oleh tentara atau oleh polisi Israel, tentu saja mereka yang ada di wilayah tersebut pasti bisa membuat laporan, gitu ya. Sebentar, jangan. Ini Bener lucu nggak? Pak, lucu loh. Bikin laporan apa? Di depan Dia mata laporan kepala. ke polisi, melaporkan sebagai korban. Biar saja orang membuka aib sendiri gitu ya. Masa iya melaporkan? Ya, bener Gini. Ini yang masyarakat lihat cuma Yerusalem dan Gaza. Belum lihat di Hebron kan? Belum lihat perjalanan antara situ kan? Dalam 100 meter semua ada senjata kan? Oke, karena durasi Gini kita memang saya, tidak saya banyak. jelasin Mbak ini Monik. dulu boleh Hebron nggak? itu Saya kita jelaskan diusir, ini boleh gitu. kan? Silakan. Baik, Oke. Mbak Monik. Ya, jadi Monggo. gini, terima kasih untuk kesempatan saya berbicara.
Jadi kita harus belajar peta dulu kan. Peta Bisa? yang Silakan dibilang berdiri, Mbak Monik. peta historik Palestine tersebut sebetulnya adalah wilayah kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu bukan kerajaan abal-abal. Lengkap sekali sejarahnya. Boleh berdiri raja mungkin, Mbak demi Monik. raja, duduk aja ya. Boleh. Raja demi raja tercatat dengan rapi. Saya tidak mau masuk ke ranah agama. Saya menghormati umat mayoritas di bangsa ini. Saya menghormati, menghargai. Karena itu saya dari tadi, titik awal saya berbicara adalah resolusi PBB 181 ketika tanah tersebut dibagi dua oleh PBB. Mbak Monik, Nah kalau karena itu Lihat aja ketika ini kenapa ini begini? Coba dijawab aja dulu. Ini kenapa itu begini menurut Mbak Monik? rencana Trump, Bapak, judulnya saja itu rencana Trump. Perjanjian damai yang ditawarkan oleh Trump. Tetapi ditolak oleh Palestina. Jadi ngapain bahas tahun 2020? Loh, Enggak Tapi jadi, Pak. posisinya dari tahun ke tahun yang lahannya Nah, sudah itu dicapai. dia saya Mbak Monik, jelaskan. Mbak Monik, Waktu- lahan yang tadinya luas tiba-tiba Nih ya, mengecil. bekas kerajaan Israel kemudian menyusut menjadi bagi dua, Arab Palestina dan Yahudi tahun? Palestina tahun 1947. Oke. Yang Oke, membantu posisi di siapa? sini. PBB. Oke. Israel menerima, Arab Palestina menolak. Mereka gagal menjadi negara. Yang menguasai Gaza siapa? Mesir. Yang menguasai tanah di tepi barat siapa? Yordania. Silakan bapak-bapak protes ke Yordania dan Oke, berarti Mesir. gambar ini kita dapat dari Pak Mahfud. Kita Nah, dengarkan Pak Mahfud. 1967 belum Pernyataan sampai Pak di Mahfud. situ. Boleh satu menit Oke. aja. 1967 Israel diserang loh. Selama 6 hari oleh 5 negara. Kalau diserang dan dia bisa mengalahkan, merebut wilayah tersebut, legal atau tidak? Tentu saja dalam masa Baik, itu legal legal. atau tidak Pak Mahfud? Boleh langsung disambut